Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nita Putri dengan NIM 2501670 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Menghidupkan Kembali Budaya Membaca, Strategi Membangun Literasi Siswa Sekolah Dasar. Teman-teman, saat kita mendengar kata literasi, seringkali kita hanya berpikir tentang mengeja huruf atau menulis. Padahal, makna literasi saat ini sudah jauh berkembang. Menurut para ahli dan juga UNESCO, literasi adalah kemampuan komprehensif untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, hingga menggunakan informasi tersebut secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, di abad ke-21 ini, konsepnya meluas menjadi multidimensional. Salah satunya adalah literasi digital, yaitu bagaimana anak-anak tidak hanya membaca teks di layar gawai, tetapi juga mampu mengevaluasi informasi secara kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Mari kita lihat realitanya di Indonesia. Hingga saat ini, kondisi literasi kita masih menjadi prihatin yang sangat serius. Berdasarkan hasil survei internasional PISA, kemampuan membaca siswa Indonesia secara konsisten masih berada di bawah rata-rata internasional. Akar masalahnya adalah budaya membaca belum menjadi kebiasaan sehari-hari oleh masyarakat kita. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap buku-buku yang berkualitas serta adanya kesenjangan kualitas pendidikan, terutama antara sekolah di perkotaan dan daerah yang terpencil. Nah, mengapa penguatan ini perlu kita mulai dari jenjang sekolah dasar? Karena masa SD adalah periode emas perkembangan anak, di mana otak mereka masih sangat mudah untuk menyerap informasi baru. Berdasarkan teori Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia SD berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka butuh pendekatan literasi yang menyenangkan lewat visual, objek nyata, gambar, dan pengalaman langsung. Jadi, jika kita berhasil menanamkan fondasi literasi yang kuat di fase ini, mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan memiliki karakter belajar sepanjang hayat. Tentu saja, kemampuan literasi siswa ini tidak tumbuh begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor internal, yaitu datang dari dalam diri anak itu sendiri, seperti motivasi intrinsik untuk membaca dan seberapa kaya kosakata yang mereka kuasai. Yang kedua adalah faktor keluarga. Orang tua adalah madrasah pertama. Kebiasaan orang tua yang membacakan cerita sejak dini dan kondisi ekonomi sangat mempengaruhi akses anak terhadap buku. Faktor yang ketiga adalah faktor sekolah. Peran guru dalam memilih metode mengajar serta ketersediaan fasilitas perpustakaan yang nyaman sangat menentukan minat baca siswa. Yang keempat adalah faktor teknologi. Ini tantangan sekaligus peluang. Penggunaan gawai yang berlebihan dan tidak terarah bisa menurunkan minat baca buku konvensional. Namun, jika diarahkan dengan benar, teknologi bisa menjadi media literasi yang interaktif. Untuk mengatasi masalah rendahnya literasi, pemerintah telah menggagaskan program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Program ini bertujuan untuk membangun rutinitas membaca yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, beberapa praktik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengalokasikan waktu 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, menyediakan sudut baca atau pojok baca yang nyaman di setiap ruang kelas, serta mengadakan program saling meminjamkan buku kepada siswa supaya bacaan mereka menjadi lebih bervariasi. Strategi yang kedua adalah lewat penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan relevan sesuai dengan karakteristik anak zaman sekarang. Di satu sisi, guru bisa memakai media visual konvensional seperti buku cerita bergambar, komik edukatif, atau poster yang sangat disukai oleh anak kelas rendah. Di sisi lain, kita juga bisa memanfaatkan media digital secara tepat, seperti menggunakan aplikasi membaca interaktif, video edukatif, dan game literasi. Kuncinya, penggunaan media digital ini tetap wajib dipandu secara terstruktur oleh gurunya. Jadi dapat kita simpulkan, literasi bukan hanya tentang bebas buta aksara, tetapi melainkan bekal utama anak untuk berpikir kritis di masa depan. Mengingat rendahnya literasi digital kita saat ini,
Meningkatkan literasi siswa kelas SD tidak bisa dibebankan kepada sekolah saja. Diperlukan kolaborasi antara guru yang kreatif di kelas, orang tua yang membangun budaya membaca di rumah, serta pemerintah yang menjamin pemerataan fasilitas dan penggunaan program literasi di seluruh penjuru daerah. Hanya dengan ekosistem yang komprehensif ini, kita dapat menghidupkan kembali budaya membaca pada generasi penerus bangsa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.